Kalian pernah lihat nggak tangga di tempat tinggal kalian yang kelihatannya itu kayak pengangguran, nggak pernah keluar rumah, diem aja gitu di rumah. Tapi pendapatan per bulannya itu bisa ngalahin pendapatan kamu dalam 1 tahun. Niat kasihan ya kan, pengen nolong tapi malah kasihan sama diri sendiri. Sebenarnya di era digital masa kini itu banyak orang yang memanfaatkan sistem digital untuk mencari penghasilan tambahan. Ya walaupun kelihatannya nggak pernah keluar rumah, ditambah lagi masuknya era yang bernama gig economy. Semakin bertambahnya jumlah populasi para pekerja setiap tahunnya, berarti semakin kecil juga kan peluang kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, gig economy ini adalah solusinya. Karena gig economy adalah era dengan sistem kerja yang mana dapat dilakukan secara fleksibel, independen, dan bebas. Mudahnya gini, kalau orang kerja biasanya kan sistematis gitu ya kan. Paginya ke kantor, sorenya pulang, digaji per bulan, dan ada tunjangannya juga. Nah, kalau gig economy ini lebih mengedepankan fleksibilitas dalam bekerja kamu. Bisa kerja di mana aja yang kamu mau gitu. Mau itu di kasur, di restoran, di kafe, atau di tempat manapun yang kalian suka gitu. Mungkin kalian semua udah tahu lah ya dengan yang namanya freelance. Nah, gig economy ini bisa dibilang sebagai eranya para pekerja lepas alias freelance. Contohnya itu kayak content creator, editor, programmer, content writer, dan masih banyak lagi. Atau juga bisa punya usaha sendiri di rumah itu ya. Bahkan menurut survei yang dilakukan di 6 negara pada tahun 2016, menunjukkan kalau 70% responden merasa lebih bahagia untuk freelance daripada sistem kerja secara tradisional yang sistematis itu tadi. Dan survei di US juga menunjukkan kalau 50% pekerja lepas lebih memilih untuk tidak balik bekerja secara sistem tradisional itu, walaupun dibayar berapapun. Sebenarnya gig economy itu nggak harus freelance aja sih. Menurut data freelance itu hanya mengisi sekitar 69% dari pekerjaan gig economy. Nah, contoh lainnya itu kayak kalian pesan makanan di Shopee Food. Nah, si driver ini yang nganterin ke rumah kalian ini, si abang Shopee Foodnya ini adalah contoh dari gig economy berbasis on-demand platform. Nah, untuk masuk ke dunia gig economy, kalian harus paham dulu nih bakat atau skill yang kalian punya. Misal kamu ada bakat di editing, ya udah kamu bisa jual jasa kamu lewat berbagai platform khusus untuk freelance. Nah, semakin banyak yang butuh jasa di bidang kamu, tapi pekerjaannya sedikit, nah berarti semakin besar juga bayaran yang kamu dapetin. Karena prinsip dasar supply on demand ini tuh semakin banyak permintaan, di saat penawarannya sedikit, maka bayarannya juga akan semakin tinggi. Selain dari skill atau kemampuan, kamu juga harus bisa menjaga kualitas kamu nih. Karena semakin banyak orang yang merasa nyaman atau senang dengan kualitas kinerja kamu, maka itu bisa jadi nilai tambah untuk kamu sendiri. Dan sebaliknya, banyak orang yang gak nyaman dengan kinerja kamu, ada reputasi kamu tuh akan jelek, dan bayarannya juga akan menurun. Atau yang paling parah, gak bakal ada orang yang mau pakai jasa kamu lagi. Walaupun kelihatannya lebih sepi dan bebas, tapi gig economy pastinya punya kekurangan dong. Kalau misalkan karyawan tetap kan mereka punya gaji tetap dan tunjangan karyawan ya kan. Nah kalau freelance itu pendapatannya bisa dibilang nggak stabil. Karena kadang dapat banyak, kadang dapat sedikit. Dan juga nggak dapat tunjangan apapun. Freelance ini kan dibayarnya per project gitu ya. Jadi semakin banyak project yang dikerjain, berarti semakin banyak juga pendapatan yang didapetin. Selain dari pendapatan, kekurangan lainnya adalah modal peralatan yang cukup mahal. Ya sebenarnya bisa aja sih mulai dari peralatan yang seadanya dulu, selagi kita punya bakatnya atau skillnya gitu ya kan. Tapi kalau mau lebih mempermudah dan lebih bikin kita lebih produktif ya harus punya modal. Ya sebenarnya kita mau jadi pekerja lepas ataupun pekerja tetap itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau kita mau nyari aman dan kestabilan, pekerja tetap adalah jawabannya. Tapi kalau kita mau mencari kebebasan, fleksibilitas, pekerja lepas adalah profesi yang tepat. Tapi dalam bekerja freelance itu ada tantangannya sih kalau menurut gua. Kayak kalian tuh harus bisa menjaga kualitas dari jasa yang sedang kamu jalanin gitu.
Terus kalian harus bisa membuat networking yang luas supaya bisa mempermudah penjualan kamu gitu. Nah, tapi nggak salah juga sih kalau kamu mau dua-duanya. Jadi pekerjaan utamanya sebagai pekerja tetap, sampingannya jadi pekerja lepas atau freelance. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.